Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi mengenai hukum adat untuk menunaikan tugas pengantar hukum Indonesia. Namun sebelum itu, izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Mustafa Abdullah, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, angkatan tahun 2024, dengan NIM 2408010 375. Adapun dosen pengampu mata kuliah pengantar hukum Indonesia, yakni Bapak Moh Imam Gustomi, SHMH, dan Ibu Ratih Damayanti, SHMH. Kemudian lanjut ke pokok bahasan. Jadi materi yang akan dibahas pada kesempatan kali ini yakni pengertian hukum adat, kemudian karakteristik dan peran hukum adat, kemudian sejarah perkembangan hukum adat, kemudian prinsip-prinsip utama hukum adat, kemudian tantangan dan peluang hukum adat, dan terakhir yakni kesimpulan dan saran. Kita masuk ke bagian yang pertama yakni pengertian hukum adat. Jadi hukum adat adalah sistem hukum tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang dari norma-norma dan kebiasaan masyarakat setempat. Dikenal sebagai living law atau hukum kehidupan yang diterapkan secara turun-temurun. Nah, jadi bentuk hukum adat ini yakni tidak tertulis, kemudian terbentuk dari norma-norma lokal yang sering kali mencerminkan tradisi dan identitas budaya masyarakat. Kemudian lanjut ke karakteristik dan peran hukum adat. Kita ke karakteristik terlebih dahulu. Nah, hukum adat bersifat fleksibel, berbasis konsensus, berpusat pada komunitas, dan memiliki kekuatan normatif yang tinggi dalam masyarakat adat. Nah, maksudnya di sini yakni pengakuan oleh norma-norma sosial sebagai aturan kehidupan. Kemudian peran dari hukum adat yakni mengatur hubungan sosial, menjaga keharmonisan masyarakat, dan melestarikan identitas budaya lokal. Kemudian lanjut ke sejarah dan perkembangan hukum adat. Jadi sejarah dan perkembangan hukum adat terbagi menjadi 3 masa. Masa yang pertama yakni masa prakolonial atau sebelum penjajahan. Kemudian masa kolonial Belanda yang memberikan pengaruh-pengaruhnya. Kemudian masa setelah kemerdekaan atau seperti saat ini. Perjalanan hukum adat dimulai dari masa prakolonial, di mana norma dan kebiasaan lokal menjadi pedoman masyarakat. Kemudian, era kolonial menandai pengakuan ilmiah pertama hukum adat dengan istilah adat reh yang diintroduksi oleh Snok Hurgronje. Kemudian, setelah kemerdekaan, hukum adat memperoleh posisi penting dalam konstitusi, memperkuat otonomi masyarakat adat. Hingga kini, hukum adat tetap relevan, mencerminkan dinamika sosial dan tradisi yang kaya di berbagai wilayah Indonesia. Nah, hukum adat tetap eksis melalui pengakuan Pasal 18B Ayat 2 Undang-Undang Dasar tahun 1945, serta menjadi landasan dalam otonomi daerah. Kemudian lanjut ke prinsip-prinsip utama hukum adat. Prinsip-prinsip hukum adat mencerminkan nilai-nilai dasar masyarakat adat yang menekankan keadilan komunal, menjaga harmoni hubungan antar individu serta keseimbangan dengan alam. Kemudian kelebihan hukum adat adalah sifatnya yang fleksibel dan adaptif terhadap perubahan zaman, meski tetap berpegang pada esensi tradisional. Prinsip ini menunjukkan bagaimana hukum adat tetap relevan dalam kehidupan masyarakat modern. Kemudian tantangan dan peluang hukum adat. Hukum adat menghadapi berbagai tantangan, seperti konflik dengan hukum nasional dan tekanan globalisasi. Misalnya, hak rakyat banyak seringkali terancam oleh proyek infrastruktur besar. Namun, peluang besar terletak pada integrasi nilai-nilai hukum adat ke dalam sistem hukum nasional. Hal ini dapat meningkatkan keadilan sosial dengan menghargai keberagaman budaya di Indonesia.
Kemudian yang terakhir, yakni kesimpulan dan saran. Kesimpulannya adalah menekankan pentingnya hukum adat sebagai elemen integral dalam sistem hukum nasional. Sebagai living law atau hukum kehidupan, hukum adat menawarkan keadilan berbasis budaya lokal yang unik. Harmonisasi atau hubungan dengan hukum nasional adalah kunci untuk menjaga relevansi dan keberlanjutannya. Saran utamanya yakni memperkuat legislasi dan meningkatkan kesadaran publik terhadap pentingnya hukum adat dalam mendukung pembangunan yang berkeadilan. Mungkin cukup sekian paparan materi yang dapat saya berikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah memperhatikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.